Anda betul-betul mendapatkan hidayah, dosa saja diampuni menjadi putih seperti kertas. Itu dosa itu. Yang salah kita lakukan itu diampuni. Kita dikembalikan, kita di-reset kembali ke nol. Begitu. Nah, ketika dosa diampuni, mungkinkah Allah itu tidak memberikan rezekinya? Mungkinkah kita membacakan Al-Fatihah itu untuk menolong seseorang? Saya mau cerita tentang bagaimana ketika Allah itu berkehendak ya. Saya baca Al-Fatihah itu, saya hanya terus ber-Al-Fatihah. Terjadi. Bahkan salah satu syarat ketika orang mu'alaf, salah satu syarat yang harus dijalankan adalah sekalipun sudah bersyahadat, sekalipun sudah mu'alaf, harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu salah satu syarat yang harus dijalankan bagi seorang mu'alaf. Begitu. Makanya saya selalu menentang ketika ada orang bilang, oh Islam itu mengajarkan tentang teroris. Begini, itu orang-orang yang hanya nonton berita. Itu orang-orang yang hanya baca artikel. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mempelajari, khususnya ilmu Islam, wah, tidak ada agama yang saya tahu sekomplit agama Islam. Ketika Anda diberikan pilihan, pilih pasangan atau pilih Allah, apa yang Anda pilih? Pasti Allah. Jalannya bagaimana? Harus bercerai agar Anda pilih Allah. Dengan begitu cerai menjadi ibadah. Ada cerai itu menjadi ibadah. Ada. Bukan semua cerai itu jelek. Oh, jangan salah. Ketika dia punya suami seorang laki-laki yang suka mukul, mabuk-mabukan, bahkan mengajak istrinya mabuk, mengajak istrinya nyabu. Ada dalam kehidupan manusia. Ada itu. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. It takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saudaraku yang muslim yang saat ini sedang mendirikan ibadah Ramadan, semoga mencapai derajat takwa dan segala amal ibadah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kalau di video sebelumnya saya ulas tentang kesaksian Pak Bob, keyakinan beliau tentang kebenaran Islam, kedamaian beliau di tengah mayoritas muslim. Kali ini luar biasa lagi, beliau menjelaskan tentang dari mana dan bagaimana beliau belajar Islam, hingga beliau tertarik menyatakan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, dan aturan-aturan dalam Islam. Bahkan yang lebih luar biasa lagi sahabat di sini, beliau juga mengajari pemuda Kristen tentang bagaimana menyingkirkan kekhawatiran jika menjadi mu'alaf. Masya Allah, ya, Masya Allah. Pak Bob secara legalitas saja belum masuk Islam, masih Kristen, ya, belum resmi jadi mu'alaf, tetapi udah mulai sholat. Bahkan udah meyakinkan sesama Kristen bahwa jika masuk Islam, yakin Allah tak akan menelantarkan. Dahsyat bro, Masya Allah. Beliau belum mu'alaf aja sudah mengajari temannya. Apalagi nanti kalau sudah jadi mu'alaf beneran. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan menjadi saksi, mudah-mudahan panjang umur, menjadi saksi bagaimana Pak Bobson Samsyir Simbolon menjadi saudara kita yang seiman. Masya Allah, ya. Insya Allah ya, kita tunggu. Oke, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, bismillah, silakan tekan tombol subscribe.
dukung perkembangan channel ini. Mari kita hempaskan lawan kita, anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Oke, langsung saja dengan kecepatan 500 km per jam. Ini dia hikmah tentang Islam yang disampaikan oleh praktisi hukum, sang pegiat anti korupsi, sang apologet lintas keyakinan, anak Batak men yang cerdas, beradab, Horas Bobson Samsir Simbolon. Jadi kalau makanya saya katakan banyak ilmu yang berharga di dalam Islam itu yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, begitu. Ilmunya saja sudah bermanfaat, apalagi Islamnya, gitu ya. Jadi saya itu tahu tentang hukum Islam itu ketika kuliah, tetapi sebelum kuliah karena saya lahir dan besar di kalangan umat Muslim, saya itu langsung melihat bagaimana kehidupan umat Muslim itu terhadap saya yang jelas-jelas beda agama, begitu beda keyakinan. Saya itu satu-satunya, keluarga kami itu satu-satunya Kristen. Itu radius 10 km itu sisanya Muslim semua, keliling, begitu ya. Seandainya kami memang dibenci, mungkin sangat mudah ya. Mungkin usia kami di tempat itu nggak sampai setengah hari mungkin melihat dominannya kami dan tetangga-tetangga dan saudara-saudara umat Muslim. Bahkan saya itu menemukan satu hal yang membuat saya itu yakin, meskipun saya di situ belum begitu paham tentang apa itu Islam, tapi saya yakin orang Islam itu baik, umat Islam itu baik. Begitu. Itu saya alami ya, bukan saya dengar ceritanya, enggak. Begitu. Nah, kemudian setelah saya mulai belajar hukum Islam ketika saya kuliah, saya itu berpikir begini, kok ada ya satu agama yang sekomplit gitu ya, sangat-sangat komplit, lengkap. Kok ada ya agama selengkap ini, begitu. Karena saya belajar hukum Islam itu ada yang namanya ilmu hadis ya. Ilmu hadis ini ada semua, tidak ada yang tidak ada semua. Sampai dia mati pun ada hukumnya, begitu. Jadi selama ada di dunia itu ada hukumnya. Tidak ada yang tidak ada hukumnya, begitu. Nah, kemudian saya coba dong komparasi dengan apa yang saya imani, begitu ya. Saya coba dong, di mana ya ada nggak bersinggungan, garis yang bersinggungan antara Islam dengan Kristen ini, di mana ya? Saya yakin Islam itu yaitu ajaran dari turunan dari Nabi Ibrahim ya. Itu. Kemudian saya coba cari persamaannya, keutaurannya. Ya, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allahmu kepadamu. Begitu ya. Itu ada dalam Alkitab. Tetapi pendalaman tentang bagaimana yang dimaksud menghormati itu, apakah menghormati menunduk atau menghormati iya saja, nggak ada secara terperinci. Nah, itu ada dalam hukum Islam. Ada dalam hukum Islam. Itu dibahas sampai apa akibatnya, dampaknya ketika nanti di akhirat apabila seorang anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan, dan saya ilustrasikan, seandainya saya terlahir dari seorang perempuan yang gangguan jiwa, mungkin dia tidak tahu saya anaknya, dia tidak sadar karena ada gangguan jiwa ya. Tetapi Allah tahu bahwa saya punya orang tua, saya punya ibu, sehingga saya tidak bisa bohong di hadapan Allah. Bohong di hadapan ibu ini bisa saja karena dia ada gangguan mental, gangguan jiwa. Tetapi di hadapan Allah saya nggak bisa bohong. Sehingga dengan adanya penjelasan yang terperinci tentang berbakti kepada orang tua di dalam Islam itu, kita tidak salah dalam menjalankan hukum itu. Kita tidak keliru. Kalau kita mengacu kepada 10 hukum Taurat, hormatilah orang tuamu. Hormatinya seperti apa, bos? Gitu loh. Ya, saya hormat, saya nggak pernah melawan, saya nggak pernah ini, tapi dalam hati saya dongkol. Ya. Nah, kemudian apa upahnya bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya? Ya, bahkan salah satu syarat ketika orang mu'alaf, salah satu syarat yang harus dijalankan adalah sekalipun sudah bersyahadat, sekalipun sudah mu'alaf,
harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu salah satu syarat yang harus dijalankan bagi seorang mualaf. Sebegitu kuat, seperti itulah ketatnya hukum tentang menghormati, berbakti kepada orang tua di dalam Islam. Adakah anak yang tidak mau, ataupun adakah manusia pada umumnya atau manusia yang hakiki menolak hukum yang sedemikian baik, bisa berbakti kepada orang tua? Nggak ada, nggak ada, gitu loh. Nah, kemudian di dalam Alkitab 10 hukum Taurat, ya, jangan engkau berzina. Oke. Lalu di Alkitab juga diterjemahkan, oh Yesus hadir. Di Taurat jangan engkau berzina. Lalu Yesus mengatakan, loh, ada di pikiran saja, ketika mata dan pikiran menginginkan, itu sudah berzina. Begitu ya? Itu sudah berzina. Kalau sampai di situ, kira-kira saya mau tanya, oke, menginginkan perempuan itu, saya mau bertanya, ketika di pikiran saya ngeres, saya membayangkan saya bergaul dengan perempuan, tapi perempuan itu istri saya, hukumnya gimana? Bisa nggak dijawab pakai Alkitab? Nggak ketemu. Dalam Islam ada hukumnya. Begitu loh. Ini saya bukan omong kosong. Saya belajar ilmunya. Tentang dalilnya, ya mungkin insya Allah dalam sepanjang waktu berjalan, mungkin saya akan pelan-pelan pelajari dalilnya itu tadi. Tapi tentang ilmunya, itu saya tahu dan saya pelajari. Bahkan sampai apa yang ada di pikiran kita itu dicerna, itu diuraikan sedemikian rincinya. Gitu loh. Bagaimana kita masih mengatakan Islam itu nggak baik, Islam itu nggak benar, gitu loh. Bagaimana itu, gitu. Makanya saya selalu menentang ketika ada orang bilang, oh Islam itu mengajarkan tentang teroris. Begini, itu orang-orang yang hanya nonton berita, itu orang-orang yang hanya baca artikel. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mempelajari, khususnya ilmu Islam, wah, tidak ada agama yang saya tahu sekomplit agama Islam. Tidak ada agama sekomplit agama Islam. Ternyata pendapat saya itu sama seperti Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer juga itu ketertarikannya terhadap Islam itu tadi. Ya, sampai masuk ke kamar mandi pun ada hukumnya. Mau tidur, bangun tidur. Gitu. Jadi kita mulai dari bangun sampai tidur, bangun lagi, itu semua ada aturannya agar kita itu hidup di dalam jalan Allah, hidup di jalan Allah, gitu loh. Sehingga apapun itu yang kita lakukan menjadi ibadah. Bernapas, bergerak, bekerja, berpikir, apalagi ya tidur pun itu, gitu loh. Sampai bahkan kalau kita pelajari betul-betul sungguh-sungguh ilmu Islam itu tadi, bercerai itu bisa menjadi satu ibadah. Mungkin orang bilang, wow, masa cerai ibadah, gitu ya, kalau lihat cerainya. Tapi kalau kita dalami lagi tentang hukum Islam itu, ketika Anda diberikan pilihan, pilih pasangan atau pilih Allah, apa yang Anda pilih? Pasti Allah. Jalannya bagaimana? Harus bercerai agar Anda pilih Allah. Dengan begitu, cerai menjadi ibadah. Ada cerai itu menjadi ibadah, ada. Bukan semua cerai itu jelek. Oh, jangan salah. Ketika dia punya suami seorang laki-laki yang suka mukul, mabuk-mabukan, bahkan mengajak istrinya mabuk, mengajak istrinya nyabu, ada dalam kehidupan manusia, ada itu. Nah, hal yang demikian kira-kira ketika bercerai jadi ibadah apa enggak? Boleh cerai menjadi ibadah ketika apa? Yang pertama, cerai itu menjadi jalan akhir. Yang kedua, cerai itu adalah untuk mendekatkan Anda kepada Allah. Yang ketiga, cerai itu karena pilihan Anda lebih memilih Allah daripada memilih pasangan Anda. Itu cerai menjadi ibadah. Kira-kira yang demikian ada tidak di dalam kitab-kitab lain? Yang sepanjang saya coba pahami, saya pelajari, belum ada, hanya ada di dalam Islam. Hanya ada di dalam Islam yang seperti itu. Itu yang saya pelajari. Begitu. Nah, itu dulu untuk sementara, biar jangan kepanjangan, gantian yang lain. Silakan Bang Lol. Nah, andai kata saya memilih mualaf, itu cukup sulit karena yang pertama cuma menentang
dan kedua, kemungkinan besar saya tidak akan mendapatkan finansial lagi. Nah ini emang kompleks ini. Kalau masalah ini ya Bang Bob. Baik. Bang Lol, apa yang abang katakan itu satu resiko yang harus dihadapi. Satu resiko, satu perjuangan yang harus dihadapi. Kalau menurut saya ya. Yang pertama, tidak akan disetujui. Itu pasti. Tidak disetujui itu karena apa? Karena ada rasa sayang antara keluarga Anda dengan Anda. Tetapi, ya, saya katakan, tetapi ketika Islam itu bisa membuat Anda lebih baik, ketika Anda mu'alaf, Anda menjadi anak yang betul-betul berbakti, saudara yang baik, menjadi seorang anak yang beradab, menjadi seorang anak yang sopan santun, yang berilmu, ya. Siapa saudara atau keluarga Anda yang tidak suka dengan Anda? Tidak akan ada. Bahkan mereka akan mengatakan, luar biasa, ketika dia menjadi Islam, dia berubah menjadi lebih baik, dia berubah menjadi lebih dahsyat, luar biasa. Ya sudah, kalau memang dia bisa baik di dalam keislamannya, jadilah Islam yang baik. Gitu. Nah kemudian tentang finansial, saudaraku, saya mau katakan, ketika Anda mualaf itu bukan memilih pilkada ya, bukan itu Anda pilih pemilihan kepala daerah, tidak. Saya mau katakan, seorang perampok saja, seorang penjahat saja diberi makan sama Allah. Apa yang Anda ragukan ketika Anda mualaf? Anda masih ragu, Anda tidak makan, Anda akan ragu, Anda akan hidup kelaparan, gitu loh. Saya mau kasih tahu pengalaman saya belum bersahadat, ya, tetapi saya sudah pernah, karena keyakinan saya, karena yakin saya bulat, saya sudah pernah membacakan Al-Fatihah itu untuk menolong seseorang. Saya mau cerita tentang bagaimana ketika Allah itu berkehendak, ya. Saya baca Al-Fatihah itu, saya hanya terus ber-Al-Fatihah. Terjadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi ketika betul-betul kita percaya kepada Allah itu, saudaraku. Gitu. Ini begini Bang, menjadi seorang mualaf itu salah satu yang tidak boleh itu adalah dia mualaf karena ingin mendapatkan yang sifatnya duniawi, ya, jabatan, kekayaan, itu tidak boleh begitu. Tetapi saya mau kasih pandangan begini, Bang Lo, ketika Anda mualaf, ketika Anda betul-betul mendapatkan hidayah, dosa saja diampuni menjadi putih seperti kertas. Itu dosa itu. Yang salah kita lakukan itu diampuni, kita dikembalikan, kita di reset kembali ke nol, begitu. Nah, ketika dosa diampuni, mungkinkah Allah itu tidak memberikan rezekinya? Mungkinkah kita dibiarkan tidak makan? Mungkinkah kita dibiarkan terkatung-katung? Mungkinkah kita dibiarkan hidup hancur-hancuran? No. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh menerima Islam itu dengan sebuah ketulusan, sebuah kebenaran yang hakiki, dan bukan karena mengejar yang sifatnya duniawi, begitu. Nah, itu yang saya katakan. Kalau ditanya ke saya, kenapa Anda saya yakin itu? Kenapa Anda saya yakin itu? Begitu ya. Saya mau bilang, sedangkan janji Rasulullah untuk bertemu dengan beliau di akhirat nanti di surga, saya yakin. Apalagi yang sekarang, saya lebih yakin. Yang nanti saja di akhirat saya yakin, apalagi yang saya jalani sekarang. Kenapa saya harus meragukan apa hari-hari kehidupan sehari-hari saya sekarang? Kenapa sekarang saya harus meragukan besok nggak makan, minggu depan saya akan begini? Kenapa saya harus ragu itu? Sedangkan janji bertemu dengan Rasulullah di surga nanti, saya yakin. Apa yang harus saya ragukan? Gitu loh. Kok yakin banget? Anda diberi rezeki? Ya, saya pasti yakin. Karena tempat saya meminta itu Allah yang maha segalanya, Allah yang maha besar, maha punya, maha semuanya. Jadi saya nggak perlu ragu. Memang Allah selalu mengabulkan apa yang kamu minta. Selagi saya berusaha untuk sungguh-sungguh hidup di jalan Allah, Allah tahu
saya minta sebenarnya Allah itu sudah tahu saya besok mau makan apa, 2 hari kemudian saya mau dapat apa, karena semua segala sesuatunya adalah dari Allah. Dari pekerjaan, dari saya sebagai seorang lawyer, perkara yang saya terima itu hanya jalan Allah memberikan rezekinya kepada saya. Itu loh Bang Lol. Jadi sebenarnya kembali, kita sungguh-sungguh tidak, kita benar-benar tidak. Benar-benar untuk apa? Benar-benar untuk jalan yang lurus itu tadi, kesejukan itu tadi. Itu loh, kesejukan itu tadi. Saya hanya cerita pengalaman ya, bukan saya menambah-nambahi, memuji-muji, itu enggak. Saya bercerita, berbagi tentang pengalaman saya, gitu. Bukan tentang ini saya mengangkat-angkat atau mempengaruhi Bang Lol. Enggak, itu kembali ke Bang Lol. Bahkan saya katakan tadi, salah satu syarat menjadi mualaf itu tidak boleh mengejar duniawi karena diiming-imingi. Enggak boleh itu, enggak boleh. Itu dilarang. Sehingga apa? Bukan karena saya bilang, oh Bang Lol nanti kalau Anda mualaf, Anda akan jadi orang kaya, saya akan berikan ruko. Oh enggak boleh. Itu namanya melanggar syarat menjadi seorang mualaf. Gitu lah. Melanggar itu nggak boleh. Gitu. Karena apa? Ketika kita betul-betul yang kita cari sesungguhnya apa? Kalau duniawi ini itu sudah disiapkan Allah untuk kita. Semua sudah ada digariskan, semua sudah disiapkan. Tetapi bagaimana nanti kita ketika di akhirat nanti, kita kemana? Kemana kita di akhirat nanti? Ya, ketika kita sudah yakin di akhirat nanti kita akan sampai ke surga, apa yang harus kita ragukan lagi ketika kita hidup di dunia? Di akhirat saja kita yakin, untuk nanti saja kita yakin, apa yang harus kita ragukan ketika kita di dunia ini? Di dunia apa? Kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, kita bisa berikhtiar, kita bisa bertawakal, kita bisa semua. Bisa semua. Itulah pentingnya sungguh-sungguh mempelajari, sungguh-sungguh mendalami apa itu tentang Islam. Ada apa ya di dalam Islam ini? Kalau Anda kesulitan untuk belajar tentang mendalilkannya atau membaca dalilnya, ayatnya, jangan itu dulu, tapi pahami nilai-nilai keislamannya itu tadi. Nilai-nilai keislamannya, kaidah-kaidahnya dalam kehidupan seperti apa, prakteknya dalam kehidupan gimana. Itu akan mendorong, itu akan menjadi bahan bakar untuk kita semakin meyakini bahwa luar biasa, gitu. Ada kesejukan, ada kedamaian, ada ketentraman, ya. Seperti yang saya katakan tadi, caranya ketika kita jangan dengki, jangan menjadi orang pendengki, orang pendendam, ikhlas. Belajar kita ilmu ikhlas, bagaimana kita hidup bisa tenang, nyaman. Saya belajar itu. Ketika kita sudah ikhlas, kita tidak akan pernah, kenapa lah ya, aduh gimana lah ya, aduh jangan aku sampai ketemu sama dia. Kalau ketemu terus, sehingga kita pun dalam keadaan tidur kita penuh dengan kebencian dan kedendaman. Tetapi dengan belajar ilmu ikhlas, insya Allah itu semua akan beres, clear, not problem. Tidak akan ada embel-embel di belakang di kemudian hari. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Masya Allah, saya sangat yakin. Selain saya pribadi, sahabat Fakta Islam TV juga memiliki keyakinan dan harapan yang sama bahwa suatu saat Pak Bobson Samsir Simbolon ini the next mualaf yang jadi saudara seiman kita, insya Allah. Ya, kita doakan sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anda akan jadi saksi menyimak review ikrar 2 kalimat syahadat beliau tentu di channel ini, insya Allah. Sebagai penutup, saya ingatkan sahabat, bagi yang belum subscribe, silakan bismillah tekan tombol subscribe sekarang juga. Dukung terus channel ini, perkembangan channel ini, upaya kita dalam menghalau anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.